1984, salah satu mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Tadulako. Saya bergabung pada prodi ini pada tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Batalipu dengan NIM A111212063 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya bergabung pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2021. Halo, perkenalkan, nama saya Dian Krisinda Mena Putri dengan NIM A111221070 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya bergabung dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2021. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safia dengan NIM A111210076. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya bergabung pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2021. Halo, perkenalkan nama saya Afwan. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya bergabung pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2021. Saat ini, saya sedang berada di ruangan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, dalam ruangan ini terdapat beberapa bagian, yang di dalamnya ada ruangan koordinator program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ruangan dosen, ruangan operator, dan ruangan seminar. Baik, sekarang saya sedang berada bersama salah satu anggota IKA Basra FKP Unpad. Mungkin bisa kakak perkenalkan sedikit latar belakang diri Anda. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aldi Faris dari Satu Dimas. Jadi saya di IKA Basra merupakan demisioner dari Bendahara Umum IKA Basra periode 2022-2023 dan juga sempat mengkoordinir atau menjadi ketua menjadi koordinator di Sanggar Seni Bahasa di salah satu bidang di IKA Basra. Pertanyaan selanjutnya Kak, hal apa saja yang mendorong kakak memilih untuk bergabung dengan lembaga IKA Basra FKP Unpad? Hal yang mendorong saya untuk ingin dan bergabung di lembaga itu yang pertama masuk saya itu sebenarnya tidak ada pengalaman organisasi sebelum di sekolah, dan masuk di kampus saya tertarik dengan IKA Basra karena pembawaan senior yang dewasa dan pemikiran yang lebih maju. Jadi saya tertarik ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang keilmuan yang saya jalani di dalam lembaga itu. Saya tertarik dengan itu karena faktor seniornya yang mungkin bisa saya korek ilmunya, dan juga bisa menambah wawasan lebih saya, dan menambah pengalaman saya lagi di lingkungan kampus dan lingkungan lembaga.
Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas dan tanggung jawab kakak selama ada di lembaga? Yang bahas itu. Untuk tugas-tugas yang ada di selama saya menjadi anggota dan selama saya menjabat menjadi ketua, itu tidak lepas dari peran saya sebagai anggota ya. Yang pertama jadi anggota harus menjaga nama baik lembaga di dalam maupun di luar. Kemudian pas saya menjabat, tugas-tugas yang saya lakukan untuk mengkoordinir seluruh mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk tidak keluar dari jalurnya. Maksudnya tidak keluar dari jalurnya itu kita punya lembaga di Prodi ini untuk salah satu wadah untuk mereka, wadah bimbingan untuk mereka juga, mahasiswa-mahasiswa yang di bawah saya, junior saya menjabat, untuk mengkoordinir itu. Jadi tugas kita di lembaga itu untuk menghimpun mahasiswa ini bagaimana supaya mereka mendapat informasi lebih dan juga pengalaman-pengalaman yang tidak mereka dapat di luar kampus maupun di tempat-tempat lain. Jadi kita menambah pengalaman baru, menambah pengalaman mereka di lembaga. Dan kalaupun mereka tidak ikut lembaga, kita masukkan kita ikut sertakan dalam agenda-agenda yang dilakukan Ikama Basra selama masih menjadi mahasiswa PBS. Baik Kak, selanjutnya sesuai pengalamannya kakak, apa saja program utama dari lembaga Ikama Basra itu? Sebutkan salah satunya tadi. Salah satu dari programnya itu bimbingan sebenarnya, lebih tepatnya bimbingan kepada mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dimana di salah satu program bimbingan itu sudah masuk dalam mengikut sertakan mereka dalam agenda-agenda yang ada di dalam di Ikama Basra, di lingkungan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia maupun di fakultas, bahkan di tingkat yang lebih besar lagi, universitas. Bimbingan yang dimaksud ini adalah seperti ada lomba-lomba, ada pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kampus. Ikama Basra menjadi tempat mereka belajar dan tempat mereka menerima informasi-informasi yang ada di dalam lingkup Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, fakultas dan universitas. Oke, selanjutnya Kak, sesuai pengalamannya kakak lagi, mungkin bisa sebutkan salah satu pencapaian tertinggi dari lembaga Ikama Basra maupun dari tingkat fakultas ataupun universitas. Kalau pencapaian tertinggi sih, sebelum saya sebenarnya sebelum saya menjabat sudah banyak pencapaian yang dilakukan di Ikama Basra, tapi pencapaian yang selama saya menjabat yaitu kami sebagai lembaga, sebagai wadah mahasiswa pernah membimbing mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia hingga tembus ke lomba-lomba tingkat fakultas dan universitas, seperti namanya kemarin Peksiminas, juga lomba-lomba lain. Kemarin ada 4 orang kayaknya mewakili pendidik FKIP, untuk mewakili universitas mengikuti lomba Peksiminas di Malang tahun 2022. Baik Kak, terima kasih atas informasi yang telah kakak berikan. Semoga lembaga Ikama Basra terus maju dan berprestasi. Amin. Hai teman-teman, sekarang saya berada di salah satu program studi yang ada di Universitas Tadulako, yaitu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Tujuan saya di sini adalah untuk mewawancarai salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan untuk sekarang sudah bersama saya salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersedia saya wawancarai. Untuk itu, terlebih dahulu sebelum kita masuk di sesi wawancara, alangkah baiknya kita memperkenankan untuk narasumber kita memperkenalkan diri. Baik, saya persilahkan untuk narasumber memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Anda. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu. Saya salah satu mahasiswa semester 7 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Adelangga. Oke, baik. Sekarang kita lanjut dengan pertanyaan nih. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang menjadi motivasi Anda memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Baik, terima kasih kepada Mafia. Motivasi utama saya sebenarnya saya dari semenjak sekolah dasar sampai sekolah menengah, saya itu sampai sekolah sekarang saya juga cita-cita saya dahulu itu memang menjadi guru sekaligus menjadi penulis buku. Jadi di mana pas sudah mau kuliah memilih jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Wah, berarti pas sekali nih ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih pengalaman Anda selama mengikuti perkuliahan di program studi ini? Ya, pengalaman dalam mengikuti program perkuliahan di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ya cukup menyenangkan dengan mata kuliah yang sangat berbau kebahasaan serta sastra, membuat kita jadi semakin semangat dan terdorong untuk meneliti dan mempelajari arti bahasa dan sastra. Wah, oke. Jadi pertanyaan ketiga, apa mata kuliah yang paling Anda sukai nih dan mengapa Anda menyukainya? Mata kuliah yang paling saya sukai itu kreatif sastra. Di sana kita disiplin seperti membuat cerpen, novel, dan juga membuat cerita-cerita di platform novel online seperti Wattpad. Oh, keren. Jadi, apakah ada mata kuliah yang menantang? Jika ada, apa dan mengapa gitu? Kalau mata kuliah yang menantang sendiri itu ada dua, tapi sebenarnya sama, yaitu penelitian pengajaran bahasa serta penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Di situ tantangannya itu kita lebih aktif dalam sekolah-sekolah maupun masyarakat, sehingga di situ kita harus menggunakan pikiran dengan kritis bagaimana caranya bisa mendapat data untuk di laporan kita masing-masing. Keren. Jadi, apakah Anda pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan program studi ini? Dan bagaimana sih pengaruh terhadap studi Anda? Kalau saya sendiri, saya selama perkuliahan ini sampai semester 7 saya tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi setahu saya di program studi ini ada beberapa kegiatan seperti wahana, ada juga lensa. Tetapi saya sendiri sering mengikuti lomba-lomba di luar kampus seperti lomba menulis puisi, esai maupun artikel. Oke. Dan selanjutnya, apakah Anda merasa siap untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari program studi ini? Mengapa demikian? Boleh diceritakan? Baik, kalau untuk merasa siap, alhamdulillah saya sudah siap. Di mana juga kita di semester 7 ini sudah turun untuk mengajar pada kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan. Di situ kita mengajar, membuat RPT, modul, materi ajar, bahan ajar, dan karena itulah saya alhamdulillah sudah siap turun ke dalam dunia kerja. Oke, dan yang terakhir nih Kak, apakah ada harapan Anda terhadap program studi ini ke depannya? Untuk harapan saya sebagai salah satu mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya di Universitas Adelangga ini, harapan saya sih cuma semoga program studi ini lebih berkembang lagi, lebih maju, semoga mahasiswanya lebih banyak lagi, dan juga bisa menciptakan tenaga kerja atau dosen-dosen mungkin seperti saya, semoga saya bisa menjadi dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ke depannya. Oke, mungkin itu saja
Dari sekian pertanyaan yang saya berikan, semuanya terjawab nih teman-teman. Oke, terima kasih untuk Kak Ayu telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Selamat siang Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk mewawancarai Bapak terkait dengan prodi ini. Baik, yang pertama, bagaimana struktur kurikulum di prodi ini menurut Bapak? Menurut Bapak, struktur kurikulum khususnya di prodi kita bahasa Indonesia sebetulnya sudah bagus ya, cuma saja ada pengembangan dengan kurikulum ini tentunya menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Jadi sementara ini sedang melakukan proses pengembangan dan penyusunan untuk menyesuaikan dengan tuntutan tersebut ya. Kemudian bagaimana prodi ini memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran? Dalam kaitan dengan teknologi, prodi kita bahasa Indonesia ini benar-benar sangat memanfaatkan teknologi. Jadi sangat terbuka siapapun di kita ini, prodi ini beri kesempatan untuk memanfaatkan teknologi. Jadi kita dalam mengembangkan prodi ini ya, tidak lepas dari teknologi. Bahkan dapat dikatakan kita sangat bergantung dengan teknologi. Ada sih keunggulan, kebaikan di pengembangan teknologi untuk olah pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, singkat, itu dalam waktu yang singkat dapat diselesaikan. Namun ada juga beberapa kekurangan karena menggunakan teknologi otomatis harus bagi mereka yang memiliki kemampuan, keterampilan yang tidak semua orang bisa. Khususnya di dosen, kapasitas kemampuan menggunakan teknologi ini tidak semuanya bisa. Terutama dosen-dosen yang sudah orang yang senior ya, kurang akrab dengan teknologi. Walaupun sebetulnya kalau misalnya ada sedikit bimbingan, mereka akan bisa lakukan. Mungkin metode pengajaran apa yang Bapak terapkan dalam program studi ini untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam belajar bahasa dan sastra Indonesia? Kalau metode dalam pembelajaran kuliah ya, itu salah satunya adalah metode model ya, pemecahan masalah, problem disiplin, termasuk juga di dalamnya model kembali dalam artian kurikulum itu dilaksanakan dengan cara melibatkan mahasiswa untuk menemukan sendiri sesungguhnya tujuan pembelajaran itu. Jadi pada dasarnya dosen hanya mengantar arah mana tujuan pembelajaran itu, dan makanya mahasiswa diajak menemukan sendiri tujuan pembelajaran itu. Akan nanti dievaluasi pada akhir penelitian sebagai bentuk refleksi. Ya, gitu. Jadi intinya pemecahan masalah, kemudian ada satu termasuk yang berdiri di dalam Berikutnya, apa saja peluang karir yang bisa dijajaki oleh lulusan dari program studi ini? wah banyak ya yang sudah disepakati, sebetulnya disepakati memungkinkan dan ditetapkan di dalam capaian yang direncanakan oleh prodi itu bisa macam-macam. Bisa jadi guru bahasa Indonesia, bisa jadi sastrawan, bisa jadi ahli bahasa,
bisa jadi pemandu acara, bisa jadi apa lagi, jurnalis seperti itu, bisa jadi peneliti, ya, walaupun memang masih tahap dasar presiden program, tapi dasar-dasar seperti itu sudah dimiliki oleh mahasiswa. Bagaimana meneliti, walaupun sederhananya, bagaimana misalnya mengajar, ya. Bahkan lebih dari itu ada juga yang bisa memiliki profesi yang lain dengan dasar pengetahuan kebahasaannya. Sebagai pegawai petugas pegawai bank itu ada beberapa mahasiswa yang masih kuliah, masih pembimbingan bank sudah, pokoknya dia juga sudah ikut tes ya. Karena apa? Kemampuan berkomunikasinya bagus. Ini memang merupakan keuntungan lain yang diperoleh oleh seorang mahasiswa. Kemudian apakah ada umpan balik dari alumni atau pengguna lulusan yang turut mempengaruhi pengembangan program? Ya, itu pasti, terutama kalau pada saat ada akreditasi. Ketika ada akreditasi itu dari alumni datang, diundang datang, dan di situ ada sifatnya kolaborasi, duduk bersama, menyampaikan segala hal-hal keuntungan dan kelebihan mereka di tempat tugas. Ya, maka akan ketahuan di sini dan langsung ditindaklanjuti. Ya, ditindaknya dari si kelemahannya gimana, kelebihannya untuk dipertahankan seperti itu. Mungkin cukup sekian Bapak. Ya. Kami sangat menghargai informasi yang telah Bapak berikan. Semoga program ini terus berkembang dan menarik lebih banyak mahasiswa di masa mendatang. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu. Dari Fasilitas Pendidikan untuk kami bisa berbicara sebagai ketua program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Erlangga dengan Ibu sangat Mari kita mulai apa yang membuat prodi ini unik dibandingkan dengan program studi lain di Indonesia. Banyak peluang nantinya yang akan menjadi peluang kita. Itu tentu saja bukan saja dari buku, tetapi bisa menjadi editor, kemudian jurnalistik, kemudian dari ahli bahasa. Itu kan juga ini ya. Jadi Anda bisa berulang saja. Kalau di prodi pendidikan dan bagaimana program mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa? Mendukung kompetensi mahasiswa, kita lakukan pembelajaran, kemudian magang-magang juga kan di MKM, kalian PLT itu kan menjadi kompetensi bagaimana kalian menanti kalian di dalam belajar. Terus magang juga itu bisa kalian mulai di tempat ataupun di negara Belanda dalam pemerintah. Kemudian Anda juga diberikan di dalam misalnya besar kemudian penelitian. Jadi mahasiswa itu biasanya dilibatkan di dalam kehidupan Indonesia. Apakah ada sendiri yang namanya ini penelitian untuk mahasiswa? Bagaimana prodi ini mendukung mahasiswa untuk berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional? Ya, untuk mendukungnya itu kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa kreasi apapun sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya, misalnya
pada jangka panjang prodi ini kita akan fokus pada beberapa program kami untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi itu fokusnya kita dalam prodi, bagaimana kita membangun manusia kita suaranya nanti menjadi pendidik, kemudian ahli bahasa atau keahlian peneliti, kemudian bisa juga menjadi wirausahawan. Terima kasih Ibu, saya sangat Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu program studi yang berada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Program studi ini memiliki keunggulan yang membuatnya istimewa, dengan dukungan tenaga pendidik yang kompeten dan fasilitas yang memadai, sehingga mahasiswa di sini dapat belajar dengan optimal.